Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi untuk bab 2. Jadi yang kemarin bab 1 itu masih ada lanjutannya di bab 2. Jadi kalau pelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam itu antara bab 1 dengan bab yang lainnya itu adalah berkesinambungan. Jadi mari ya tak jelaskan nanti itu untuk untuk narasi dari bab 2, yaitu tentang kemajuan dan juga ahli tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada saat itu. Jadi narasinya saya kira cukup dari itu. Kemudian untuk selanjutnya kalian akan saya tampilkan nanti video-video tentang kemajuan dan juga tokoh-tokoh muslim pada saat Bani Abbasiyah. Silakan disimak, diperhatikan ya. Nanti untuk mapel SK ini nanti ketika ulangan harian kalian bisa mengambil referensi dari buku ya, dari buku paket kalian bisa, dari buku PDF bisa, dan juga dari video ini juga bisa. Tetapi yang paling pasti di video ini sebagai awal saya mesti akan memberikan narasi. Oke, kita simak video selanjutnya. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Wadzid. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, yaitu Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Gambar dua orang di antara mereka, Ar-Razi dan Ibnu Sina, selalu menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran di Universitas Prancis. Ali ibn Robban At-Tabari, dokter masyhur abad klasik. Ali bin Syal Robban At-Tabari lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan, ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan juga penulis kaligrafi yang hebat, dan dari ayahnya Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan, Firdaus Al-Hikmah. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karya At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Buku yang kedua adalah Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Kemudian buku yang ketiga adalah Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan tentang resep dan juga menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rois, pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja, dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif, dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia pada saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran yang terkenal pada sampai saat ini, Al-Qanun fit Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma dan TBC melalui pernapasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Buku yang kedua adalah As-Syifa, berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan